والسلام على آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام لجميع المشايخ سابقا والحقا إلى صاحب تغمدهم الله برحمة وأسكنه فسيح الجنة شون الله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bahsu talqinihi ar-rafiqal a'la li'annahu akhiru ma takallama bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mardudun bi anna dzalika li sababin lam yujad fi ghairihi wa huwa anna Allah khayyarahu fakhtarahu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bahsu talqini utawi bahas nalkin ing wong kang muhtadir, wong kang sakaratul maut. Wa bahsu talqini utawi bahas nalkin ing wong kang sakaratul maut ar-rafiqul a'la ing lafat ar-rafiqul a'la. Ar-rafiqul a'la ing lafat ar-rafiqul a'la. Maknane ar-rafiqul a'la, ar-rafiqul a'la nyuwun sapa ingsun ing luhuri derajat. Itu maknanya ar-rafiqul a'la. Nyuwun sapa ingsun ing luhuri derajat. Li'annahu karana sa'atuhuni rafiqul a'la. Li'annahu karana sa'atuhuni rafiqul a'la akhiru ma iku akhiri barang. Iku akhiri barang takallama kang guneman utawa kang dawuh bihi kelawan ma Rasulullah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mardudun iku den tolak. Mardudun iku den tolak bi anna dzalika kalawan sa'tuhuni mengkono takallama bihi Rasulullah. Bi anna dzalika kalawan sa'tuhuni mengkono takallama bihi Rasulullah li sababin iku krana sebab. Li sababin iku krana sebab lam yujad kang ora dan temu apa sebab fi ghairihi ing dalam sa'liyani Rasulullah. Fi ghairihi ing dalam sa'liyani Rasulullah. Wa huwa utawi sabab annallaha iku sa'tuhni Allah khayyara iku milih sapa Allahu ing Kanjeng Nabi. Annallaha iku sa'tuhni Allah khayyara iku milih sapa Kanjeng Nabi. Iku milih sapa Allah. Khayyara iku milih sapa Allahu ing Kanjeng Nabi fakhtarahu mongko milih sapa Kanjeng Nabi hu ing ar-rafiqul a'la. Fakhtarahu mongko milih sapa Kanjeng Nabi hu ing ar-rafiqul a'la. Jadi pembahasan ini tentang masalah ketika ada orang yang sudah mau dijemput nyawanya, ya. Jadi ketika ada orang yang sudah bahasanya adalah muhtadir. Ya. Muhtadir itu adalah orang yang sakaratul maut, orang yang sudah mendekati kematian. Ya. Maka bagi keluarganya yang akan ditinggalnya, maka dia harus melakukan kesunatan-kesunatan, diantaranya adalah mentalkin. Talqin itu adalah mengajari, ya. Jadi bahasa talqin itu adalah mengajari, ya. Memulang, ya. Jadi harus mengajari tentang lafaz-lafaz yang seharusnya dibaca ketika oleh orang yang sudah sakaratul maut, ya.
tentu semua itu kita semua akan melakukan atau akan merasakan dengan adanya namanya sakaratul maut, ya. Maka bagi orang yang ada di dekatnya, ya, itu sebisa mungkin harus apa? Memberikan ucapan dan harus menyebutkan dengan lafaz la ilaha illallah sebisa mungkin. Ketika sudah ada orang yang sudah sakaratul maut, maka sebisa mungkin jangan mengungkit-ungkit masalah-masalahnya, tapi yang sunnah itu harus di telinganya itu dibacakan la ilaha illallah, biar akhir ucapan yang diucapkan oleh si orang muhtadir ini, orang yang sakaratul maut ini akhir ucapannya adalah la ilaha illallah. Sebab kata Rasulullah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang akhir ucapannya sudah mau diucapkan masuk surga. Jadi masuk surga itu sebenarnya Allah. Ya. Diajar kata orang yang sudah akan mendekati kematian atau sakaratul maut. Ajari dengan lafaz la ilaha illallah. Jangan dipinjami uangnya. Ya, orang sakaratul maut tapi yang cumi utang. Nah, tapi seharusnya diajarkan la ilaha illallah. Ya, itu. Karena orang yang mengucapkan akhir ucapannya la ilaha illallah, kata Rasulullah, dakhalal jannah. Kemudian sekarang ada pertanyaan, apakah orang yang ketika meninggalnya tidak mengucapkan lafaz la ilaha illallah apakah masuk neraka? Tidak. Wa illa fakullu muslimin walau fasikun yadkhuluha, tetap sekalipun dalam kondisi sakaratul maut tidak mengucapkan lafaz la ilaha illallah tapi statusnya Islam, ya, tetap dia akan masuk surga. Ya, sekalipun melewati ba'da adabin, melewati siksaan-siksaan Allah, wa intola, sekalipun siksaan Allah itu panjang, lama itu. Jadi ya mudah-mudahan kita semua nanti akan mengakhiri ucapan kita dengan lafaz la ilaha illallah. Kemudian sekarang wabahsu talqinihi. Kemudian kita membahas tentang masalah talqin. Apakah tetap kita sunnah mentalkin orang yang sakaratul maut itu dengan ar-rafiqal a'la, bukan dengan lafaz la ilaha illallah. Jadi ada pembahasan baru bahwa apakah sunnah orang yang sakaratul maut kita talkin, kita ajari di telinga mereka, ya, itu dengan lafaz ar-rafiqal a'la. Karena pokok seperti itu, karena memang li'annahu akhiru ma takallama bihi Rasulullah, karena lafaz-lafaz ar-rafiqul a'la ini pernah diucapkan oleh Rasulullah ketika Rasulullah ini menjelang wafatnya. Jadi menjelang wafat Rasulullah itu mengatakan ar-rafiqul a'la. Artinya tadi adalah saya meminta derajat yang tinggi di sisi Allah. Sehingga ulama di situ berdebat apakah tetap sunnah di samping membaca la ilaha illallah apa juga tetap membaca ar-rafiqul a'la. Jadi sehingga para ulama mengatakan fa innahu mardudun. Tidak harus kita mengucapkan ar-rafiqul a'la, cukup dengan la ilaha illallah, ya. Kalau dilanjutkan dengan Muhammadur Rasulullah tambah luar biasa. Ya. La ilaha illallah sudah cukup, ya, karena apa? Karena statusnya dia sudah statusnya adalah orang Islam. Jadi ketika sakaratul maut cukup dengan la ilaha illallah. Nah, itu.
Apakah tetap sunnah? Ya sunnah tetap Muhammadur Rasulullah. Cuma di situ apa? Kewajibannya tidak wajib, ya, tidak wajib mengatakan Muhammadur Rasulullah. Cukup dengan la ilaha illallah karena dia itu sudah Islam. Kalau orang kafir tetap, ya, orang kafir sakaratul maut tetap dia harus mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena dengan dua syahadat itu otomatis dia si kafir itu yang sakaratul maut masuk agama Islam. Kalau orang Islam cukup dengan la ilaha illallah. Dilanjutkan dengan Muhammadur Rasulullah tambah luar biasa, tambah bagus, dakhalal jannah. Ya. Jadi ada orang yang sakaratul maut kemudian membaca Ar-Rafiqul A'la, tidak masalah. Cuma di situ tidak terlalu disunnahkan. Yang penting membaca la ilaha illallah. Itu khusus Rasulullah. Rasulullah itu diberi pilihan oleh Allah membaca la ilaha illallah apakah Rafiqul A'la. Fa innahu wa huwa annallaha khayyarahu. Jadi Allah Ta'ala memberikan pilihan kepada Rasulullah pilih. Ya. Karena Rasulullah itu ya makhluk yang sangat dicintai oleh Allah. Diberikan pilihan. Mau wafat pun diberikan pilihan. Ya. Kita. Ya. Jadi mau wafat pun Rasulullah tetap diberikan pilihan yang baik. Ya Rasulullah, apakah kamu ingin mengatakan Ar-Rafiqul A'la? Ya. Ternyata Rasulullah memilih Ar-Rafiqul A'la. Setelah itu Rasulullah wafat. Itu mengenai lafaz Ar-Rafiqul A'la. Kemudian wa ammal kafiru anapun utawi wong kafir. Wa ammal kafiru anapun utawi wong kafir fayulaqanu huma mongko iku den ulang sapa kafir huma ing syahadatain. Fayulaqanu huma mongko iku den ulang sapa kafir huma ing syahadatain. Jelas kalau statusnya orang kafir, maka tetap kita mengajarinya dengan dua kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Qat'an kelawan pasti ma'alafdin dalam sertani lafaz asyhadu. Ya, dengan harus mengatakan jelas-jelas asyhadu saya bersaksi. Kalau statusnya yang sakaratul maut itu adalah orang yang kafir. Kalau di situ orang Islam, tidak harus lengkap karena sudah dia itu Islam. Orang kafir kan belum masuk Islam, maka dia itu harus bertasyahud dulu, harus membaca syahadat terlebih dahulu, syahadat 2. Liwujubihi karena wajibi asyhadu aidon halimane. Liwujubihi karena wajibi asyhadu aidon halimane alama ing atase barang saya tikang bakal teko apa mafing dalam bab asyhad. Alama ing atase barang saya tikang bakal teko apa mafing dalam bab asyhadu. Nanti ada penjelasan tentang membaca syahadah. Idla yasiru karena ora dadi sapa wong kafir maksudnya musliman iku Islam illa bihima angin kelawan syahadatain. Idla yasiru karena ora dadi sapa wong kafir musliman iku Islam muslim illa bihima angin kelawan syahadatain. Jelas ya. Wajib kalau kondisi yang sakaratul maut itu adalah orang kafir, maka dia wajib membaca dua kalimat syahadah asyhadu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Karena dia tidak akan menjadi otomatis kafir kecuali dia otomatis Islam kecuali dia membaca kalimat syahadat. Di situ. Wa ayyaqifa jama'atun wa ayyaqifa lan yanto ngadeg jama'atun sapa wong akeh. Tadi sudah terjadi sakaratul maut, sekarang sudah proses pemakamannya. Ya. Wa yaqifalan yen to ngadeg sapa jamaatun sapa wong akeh. Ba'da dafring dalam sawise den pendem. Nah, sudah dimakamkan. Indal kubri ing dalam kuburan, saatan ing dalam sak mangsa, ing dalam sak diluk. Saatan ing dalam sak diluk utawa ing dalam sak mangsa yasaluna hale nyuwun sapa jamaah lahu krana si mayit yasaluna hale nyuwun sapa jamaah lahu krana si mayit nyuwun atas bita ing bisa netepi jawab atas bita ing bisa netepi jawab wa yastaghfiruna lan nyuwunaken ngapura sapa jamaah lahu krana mayit wa yastaghfiruna lan nyunaken ngapura sapa jamaah lahu krana mayit ya. Ketika sudah proses pemakaman, mayitnya sudah dipendam ya tentunya sudah dikafani
ya, dan juga sudah dimandikan bersih, sudah suci, kemudian dimakamkan. Nah, setelah dimakamkan, ya, kemudian di situ juga ditalkin lagi, ya, ditalkin. Ya. Ditalkin, maka yang sunnah itu jamaah yang ikut, bukan jamaah haji, tapi jamaah yang ikut sholat jenazah. Ya. Maka yang bagus itu mereka itu berdiri. Ya. Mereka berdiri, ya, mengelilingi makomnya itu sebentar. Ya. Kemudian yang baca talqin itu duduk. Jadi yang baca talqin duduk, nanti di belakang duduknya di mana? Di hadapan wajahnya si mayit. Ya. Jangan baca talqin, bacanya di pas posisi kakinya si mayit. Itu salah. Elek-elek kamu bikoceng. Ya. Jadi membaca talqin di mayit itu, di makamnya, itu yang sunnah itu di hadapan wajahnya atau berada di kepalanya si mayit. Ya, jangan membaca di arah kakinya. Ya. Juga yang sunnah yang lebih baik menghadap ke arah kiblat. Nah, itu. Ini sepertinya sepele, cuma ini penting di masyarakat. Ya. Ya. Jadi yang sunnah itu yang jamaah yang pengantar jenazah itu, yang sunnah itu ketika proses pentalkinan mayit, ya. Kemudian mereka harus berdiri, ya, sebentar, kemudian yas'aluna lahu at-tasbit wa yastaghfirunahu. Jadi ketika talqin dibaca, ketika ada doa yang jamaah itu mengamini, ya, kemudian membaca istighfar tujuannya kepada si mayit. Ya, itu sunnah-sunnah ketika kita kondisi dalam proses tajhizul mayitnya, dalam merawat sampai ke pemakaman si mayit. Ya. Kemudian watalqinu baligin ayyundabu. Juga disunatkan watalqinu baligin lan nalkin ing wong kang baligh. Talqinu baligin lan den sunataken apa nalkin ing wong kang baligh. Walau syahidan sanajan iku wong kang mati syahid. Ya. Walau syahidan sanajan iku wong kang mati syahid. Ya. Sunnah juga ada orang yang baligh meninggal kemudian tetap ditalqin. Ya. Talqin sekalipun walau syahidan, sekalipun dia itu kondisinya mati syahid, ya, tetap ditalqin, tetap marabbuka wa man nabiyuka, jangan dihafalkan dari sekarang, tidak mungkin hafal, ya. Itu bukan sistemnya setoran nanti kepada malaikat, ya. Jadi sistemnya itu adalah pertanyaan, bukan sistem setoran, ya. Yang jawab itu adalah amal kita, ya. Yang jawab itu adalah amal baik kita. Sekalipun hafal dari sekarang, lancarnya luar biasa, marabbuka wa man nabiyuka, kemudian dijawabnya luar biasa lancar, belum tentu nanti di akhirat ketika ada pertanyaan dari para malaikat bisa lancar menjawabnya. Karena yang jawab itu adalah amal-amal ibadah kita. Kama kaya barang iktadahu kang neterapihu ing ma itlaquhum apa mutlakaken fuqaha. Itlakum apa mutlakakan fuha hilafan halenulayani li Zarkasi marang Imam Zarkasi ba'da tamamid dafni ing dalam sausi sempurnani mendem, ing dalam sausi sempurnane padem. Ketika sudah sempurna dimakamkan mayit itu, sudah dikasih kembang, sudah dikasih air biasanya, ya. Sudah full, baru di situ dibacakan yang namanya talqin. Fayaqudu rajulun fayaqudu mongko lanang. Jadi yang baca talqin maksudnya. Fayaqudu mongko lungguh rajulun sapa wong lanang, Pak ustadznya atau Pak kiainya. Duduknya jangan duduk di atas mayitnya. Duduknya adalah kibalata wajhihi ing dalam arah ngarepe wajahe si mayit. Kibalata wajhihi ing dalam arah ngarepe si mayit. Jadi yang baca talqin, nah, itu yang sunnah duduk di arah wajahnya si mayit, ya. Kalau bisa yang sunnah itu, yang baik itu menghadap ke arah kiblat, ya. Jadi kondisi kepalanya ada di utara, maka yang sunnah bagi yang membaca talqin
atau pak ustadznya atau guru tugasnya ya. Hati-hati yang calon-calon guru tugas jangan sampai nelkin nanti baca di arah kakinya ya. Ya, jadi bacalah di arah kepalanya si mayit. Wa yaqulu lan ngucap sapa rajul. Wa yaqulu lan ngucap sapa rajul. Ini isi talqinnya. Ya Abdullah ibna amatillah udkur al-ahda. Kalau laki-laki udkur, kalau perempuan yang meninggal adalah udkuri. Ini harus tahu. Ya. Udkuri. Kalau seperti itu, kalau yang meninggal adalah perempuan, ya, cewek tua muda, maka tetap dirubah domirnya. Ya. Dirubah menjadi udkuri, jangan udkur. Udkur itu untuk mudzakkar. Harus udkuri al-ahda alladhi kharajta. Kalau yang mati adalah laki-laki. Kalau yang meninggal perempuan kharajati alaihi minad dunya syahadata an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan Rasulullah wa anna al-jannata hakun wa anna an-naru hakun wa anna al-ba'tsa hakun wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil kubur. Kalau di makna ya Abdullah ibna amatillah udkur iling sapa sira lanang. Kalau udkuri iling sapa sira wadon. Al ahda ing janji alladzi rupane janji kharajta metu sapa sira. Kalau perempuan kharajti alaihi ing atase alladzi metu minad dunya saking dunya. Harus ingat kamu janjimu apa janjinya adalah syahadah. Rupane maca syahadah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan Rasulullah wa annal jannata sa'aduni surga hakun iku bener wa annan narulan sa'aduni neraka hakun iku hak wa annal basalan sa'atuhuni tangi saking kubur wa annal basalan sa'atuhuni tangi saking kubur hakun iku hak wa annas sa'atulan sa'atuhuni dina kiamat atiyatun iku kang bakal teka. Wa ana sa'atalan satune dina kiamat atiyatun iku bakal teka laroi bakang ora ana mamang iku manyuf ing dalam saah wa Allah satune Allah ya ba'su iku nangi akan sapa Allah man ing wong fil kubur ing dalam kubur. Laroi bakang ora ana mamang iku manyuf ing dalam saah wa Allah satune Allah ya ba'su iku nangi akan sapa Allah man ing wong fil kubur ing dalam kubur wa annakalan satune sira radita iku ridho sapa sira billahi kelawan Allah. Kalau perempuan raditi wa annaki raditi billah rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabi ya wa bil qur'anan kelawan Quran imaman halidati imam wa bil qur'anan kelawan Quran imaman halidati imam wa bil ka'bah lan kelawan ka'bah kiblatan halidati kiblat wa bil mukminin dan kelawan pira-pira wong mukmin ikhwanan halidati dulur pira-pira dulur. Ini talqin. Jadi mungkin yang guru atau ustadz yang baca ini ya sebenarnya tinggal baca, sudah disediakan oleh orang-orang setempat, sudah disediakan. Cuma kita harus bisa menempatkan domir-domir yang ketika orang yang meninggal itu laki-laki, kemudian yang meninggal itu perempuan. Jadi tata cara yang seperti ini sepertinya sepele, cuma ini lumrah di masyarakat. Ini sering dilakukan oleh masyarakat. Rabbi utawi pangeran ingsun Allahu iku Allah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala dawu syekhuna sapa guru kita wa yusanulan den sunatakan tikraru apa bolan balani talqin salasan kelawan ping 3. Wa yusanulan den sunatakan tikraru apa bolan balani talqin salasan kelawan ping 3. Yang sunnah baca talqin di dekatnya si mayit tadi, yang sunnah itu membacanya diulangi sebanyak 3 kali ya. Kalau terlalu lama cukup 1 kali ya. Karena itu tujuannya adalah mendoakan kepada si mayit. Wal aula utawi kang luweh utama lil hadirin maring pira-pira kang hadir al wuquf iku ngadeg ini.
Wal aula utawi kang luwih utama lil hadirin maring biro-biro kang hadir. Hadir maksudnya jamaah-jamaah jenazah, hadiril jamaah, hadiril jenazah, benih hadiril jamaah. Hadiril jenazah orang-orang yang menghadiri jamaah menghadiri jenazah. Ini salat jamaah. Al-wuqufu iku ngadeg yang lebih utama ya, selain orang yang membaca talqin, yang sunnah itu mereka itu harus berdiri. Al-wuqufu iku ngadeg walil mulakkin lan kedue wong kang nalkin, wong kang mulang ya. Walil mulakkin lan kedue wong kang mulang, wong kang nalkin al-qu'udu iku lungguh duduk. Jadi orang yang nalkin itu duduk, yang mendengarkan itu yang sunnah yang lebih utama itu berdiri ketika ada amin, ketika doa itu dibacakan amin ya itu. Wis titik. Wanidahu utawi ngundang mayit, wanidahu utawi nyeluk mayit utawa ngundang mayit bil ummi kelawan lafat fi ing dalam talqin. Bil ummi kelawan lafat fi ing dalam talqin ay tegese in urifat lamun den weruhi sapa in urifat lamun den weruhi sapa wa illa lamun ora urifat mun teke temoh orang tua perempuannya disebutkan apa fabi hawaa maka kelawan lafat hawa. Jadi yang bagus ketika ada si mayit laki-laki misalnya maka ya Abdullah ibna siapa? Ibunya disebutkan. Ya Abdullah ibna Siti misalnya. Ya Abdullah ibna Maimunah. Jadi ibunya disebutkan, bukan bapaknya. Ini penting. Ya. Jadi ya Muiz misalnya. Jadi saya misalnya disuruh nalkin Muiz. Ya Muiz ya. Siapa ibunya Muiz itu harus disebutkan. Itu tata cara kita menalkin mayit. Apakah kalau salah dosa? Tidak dosa. Jadi harus tahu terlebih dulu, harus kita faham dulu. Sebelum menalkin mayit kita harus faham. Terlebih yang mau tugas-tugas itu nanti. Jadi harus dirubah tentang domir-domirnya. Jadi yang ketika nalkin, maka nidaknya itu dipanggil adalah si ibunya. Kalau ibunya sekarang tidak tahu. Ya. Kondisi kita misalnya bertugas, kemudian ada orang meninggal. Kita tidak tahu orang tua perempuannya, masa kita harus mau bertanya. Kalau tidak tahu cukup kita fa'illa bihawa. Ya Muiz ibna Hawa cukup. Ya, itu. Ya Muiz ibna Hawa, itu cukup. Ya Suhaimi ibna Hawa cukup. Kalau saya tidak tahu siapa orang tua perempuannya. Kalau orang tuanya tahu, kalau saya orang tuanya tahu ya tetap harus yang sunnah itu apa? Dengan menyebutkan ibunya. La yunafi iku orang nafi akan apa nida doa anas ing ngundangi menungso yaumal kiamat ing dalem dina kiamat. La yunafi iku orang nafi akan apa nida, la yunafi iku orang nafi akan apa nida doa anasi ing ngundangi menungso yaumal kiamat ing dalem dina kiamat bi abaihim kelawan pira-pira bapak inas. Bi abain kelawan pira-pira bapak inas li anna kilaihima krana satuhune karuni maksudnya krana satuhune karuni nida wa doa krana satuhune karuni nida wa doa tauqifun iku piwulang pengajaran tauqifun iku piwulang atau pengajaran la mahala kang ora ana nggon manjing iku maujud lirra'i maring bicara fi ing dalam nida la mahala kang ora ana nggon manjing iku maujud lirra'i maring bicara fi ing dalam doa sekalipun nanti di akhirat ya, kita di akhirat ketika dipanggil yang dipanggil itu adalah orang tua laki-laki kita. Ya Muiz ibna Abdullah, misalnya orang tuanya Muiz yang laki-laki namanya Abdullah. Ya. Jadi dengan talqin, kalau talqin itu dengan menyebutkan ibunya, nanti di akhirat kita dipanggil oleh para malaikat itu dengan nama orang tua laki-laki kita. Nah, jadi adil ketika talqin dibaca, ketika nanti di di hari-hari yaumul ba'ats nanti
yang dipanggil itu adalah orang tua laki-laki kita. Ya. Kemudian wadhahiru utawi dhahiri annahu iku satune kelakuan badalu iku den ganti al abdu sapa abad bil amati kelawan amat. Bil amati kelawan amat fil unsa ing dalam mayit wadon. Fil unsa ing dalam mayit wadon. Ya. Kalau sekarang kondisinya tidak tahu yang mati itu siapa, yang mati itu namanya siapa. Yang penting yang mati laki-laki misalnya. Cukup dengan menyebutkan Abdullah toh. Ya. Kalau yang mati itu adalah perempuan, ya cukup kita menyebutkan amat, ya amat Allah. Ya. Kalau yang laki-laki ya Abdullah. Ya. Kalau yang perempuan yang mati, kalau kita tidak tahu namanya, itu namanya ya amat Allah. Ya. Jangan keliru, cek terbalik. Ya. Yang laki-laki dibaca ya amatullah, ila gelak kamu. Ya. Kamu akan ditertawakan oleh mayitnya. Ya, mayitnya. Ya. Jadi kalau tidak tahu, namanya tidak tahu, cukup kita menyebutkan Abdullah. Kalau yang mayitnya itu laki-laki. Ya Abdullah, siapa ibunya? Sebutkan, bin siapa? Kalau yang perempuan yang meninggal cukup dengan ya amatullah. Baru ibunya juga disebutkan. Ya. Kalau perempuan berarti binta siapa? Ya. Kalau laki-laki berarti ibna siapa? Anaknya siapa? Ini sebenarnya sepele, cuma kamu harus paham. Ya. Biar mayitnya itu tidak tertawa dengan yang mentalkin. Ya. Jadi kita jangan sampai ditertawakan oleh si mayit, nalkin kok salah. Ya. Ya. Yang mayitnya laki-laki kok dibaca ya amat Allah. Ya, sebenarnya si mayit itu mau bilang hei kelero misalnya. Ya. Jadi hal-hal sepele ini kita harus paham. Titik wa yu'annasulan den muannasakan ad-dhamairu apa pira-pira dhamir. Wa yu'annasulan den muannasakan ad-dhamairu apa pira-pira dhamir. Juga ketika ada dhamir yang mungkin yang meninggal itu adalah perempuan, maka juga dimuannaskan seperti tadi udkur kalau perempuan menjadi udkuri, akhrajata yang laki-laki kalau perempuan dibaca kharajati. Itu harus paham. Nah, rodita yang laki-laki kalau perempuan menjadi roditi. Lah itu harus paham. Nah, tentang domir hahu itu juga harus paham. Nah, ism intaha. Mudah-mudahan manfaat barokah. Al-Fatihah.